Banyak pihak yang tercengang atas pernikahan yang tiba-tiba saja digelar. Ayu dan Angie memutuskan untuk menghadap penghulu setelah cukup lama menjalin kisah kasih asmara. Sebelumnya saya Ayu dan juga pihak dari Enji, keluarga besar saya juga minta maaf sama teman-teman semuanya. Maaf sekali kalau kemarin bukannya kita secara diam-diam atau kita nggak mau ngasih tahu teman-teman, karena itu adalah kesepakatan dari. Cinta adalah anugerah yang maha kuasa untuk saling mengasihi atas dua insan yang akan memadu kasih. Namun cinta pula yang terkadang harus memudar manakala ketidakcocokan menghampiri keduanya. Dan menjadi janda, suatu predikat yang tak pernah diinginkan oleh setiap wanita di seluruh muka bumi. Tetapi garis takdir setiap manusia tak pernah bisa diubah. Ketika seorang wanita ditahbiskan oleh suratan takdir untuk hidup tanpa pendamping, ketika itu pula lah ketegaran nasib masa depannya lebih teruji. Ujian itulah yang kini tengah dijalani Ayu Ting Ting. Di tengah kehamilannya, Ayu dihadapkan pada prahara rumah tangga. Ayu dan Angie saling menyampaikan silang pendapat atas prahara rumah tangga mereka yang sudah berada di gerbang perpisahan. Mengawali karir sebagai pedangdut yang kerap mengisi berbagai hajatan di seputaran Depok, Jawa Barat, Ayu Rosmalina mencatatkan nama panggung Ayu Ting Ting ketika mulai bersentuhan dengan jagat hiburan tanah air. Ayu mulai menikmati senyuman Dewi Fortuna kala single Alamat Palsu berhasil menuai sukses di pasaran. Dalam berdangdut, Ayu mencoba menampilkan sesuatu yang berbeda dari pedangdut umumnya. Bila sebagian besar pedangdut tampil dengan aneka macam goyangan, bagi Ayu, kemampuan olah vokal dalam cengkok dangdut menjadi andalannya. Kesuksesan Ayu dalam jagat dangdut Indonesia semakin mencuat, kala single Ayu selanjutnya, Sik Asik, juga sukses menduduki puncak tangga musik dangdut. Tak berhenti di situ, sejumlah single Ayu selanjutnya juga diterima pasar musik dangdut tanah air. Ayu pun seolah menjadi ikon baru dalam dunia diva dangdut zaman ini. Eksistensi Ayu di jagat musik dangdut sudah tak diragukan lagi. Sederet penghargaan juga pernah dimenangkan Ayu. Seiring kesuksesan Ayu menjadi pedangdut papan atas, sejumlah kehidupan Ayu pun turut meningkat. Sebagai konsekuensi atas kesuksesan ini, Ayu pun menjadi milik masyarakat. Setiap gerak-gerik dan langkahnya menjadi perhatian publik. Perubahan drastis wujud tampilan kediaman Ayu dan keluarga sepertinya salah satu dari sebagian simbol kesuksesan Ayu sebagai diva dangdut. Rumah di bilangan Depok itu kini tampil lebih mentereng ketimbang sebelumnya. Layaknya setiap bintang yang tengah digandrungi sejumlah penggemar, setiap lawan jenis yang dekat dengannya pastinya ingin diketahui halayak. Di awal kemunculannya, Ayu sempat dikabarkan menjadi orang ketiga di antara Yuni Syara dan Raffi Ahmad. Ketika kabar itu berhembus, Ayu pun segera membantahnya. Hingga akhirnya, Ayu mengenalkan pria bernama Angie kepada awak media. Ini masih aja nanya, ini pacar saya, namanya ini. Usai mengenalkan Angie, sejumlah media pemberitaan pun mulai ramai memberitakan hubungan Ayu dengan pria yang berhasil menaklukkan hatinya itu. Dalam setiap kesempatan, Ayu selalu tampil didampingi oleh Angie. Kemesraan keduanya seolah tak terpisahkan lagi. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan di awal Juli 2013, Ayu dan Angie secara mengejutkan menggelar pernikahan. Banyak pihak yang tercengang atas pernikahan yang tiba-tiba saja digelar. Ayu dan Angie memutuskan untuk menghadap penghulu setelah cukup lama menjalin kisah kasih asmara.
Sebelumnya saya Ayu dan juga pihak dari Enji, keluarga besar saya juga minta maaf sama teman-teman semuanya. Maaf sekali kalau kemarin bukannya kita secara diam-diam atau kita nggak mau ngasih tahu teman-teman, karena itu adalah kesepakatan dari keluarga kami kedua belah pihak. Satu alasannya karena memang sebentar lagi bulan puasa dan saya juga pengen ngerasain puasa bareng sama Enji, bareng sama keluarga besar. Terus yang kedua karena sebentar lagi insya Allah ibu sama ayah bakal berangkat haji. Jadi biar mereka tenang sebelum ibadah, saya sudah sama Enji dulu. Jadi nanti biar adik-adik saya yang ngerawat sama Enji. Sayangnya, eksistensi Ayu dan Enji sebagai suami istri kurang dari seumur jagung. Kabar tak sedap menghampiri pasangan muda ini ketika Ayu tengah hamil muda. Keduanya dikabarkan pisah ranjang. Meski demikian, baik Ayu ataupun Enji tak memberikan konfirmasi pasti atas gonjang-ganjing perihal retaknya rumah tangga mereka. Bila saat pacaran, kemesraan dan kebersamaan selalu diperlihatkan pasangan ini, keadaan justru berbalik ketika keduanya berstatus suami istri. Ayu tak pernah lagi didampingi oleh Enji. Waktu terus berlalu. Setelah sekian lama, tak ada kepastian perihal kabar perpisahan. Akhirnya Ayu dan Enji mulai buka suara atas apa yang sebenarnya terjadi. Saling tuding atas kebenaran mewarnai statement keduanya di layar kaca. Seperti tak mau namanya buruk di permukaan publik dengan desas-desus yang beredar setelah menghilang ditelan drama pernikahannya dengan Ayu Ting Ting, Henry Baskoro Hendarso yang disapa akrab dengan Enji pun tak tinggal diam. Setelah sepekan namanya hanya didengar bersama pengacaranya Hotman Paris Sarjana Hukum, Enji melontarkan klarifikasi tentang dirinya atas isu-isu yang semakin berkembang. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah meninggalkan istri saya. Saya malah berkali-kali menjemput Ayu ke rumahnya, tapi tetap nggak ada etikat buat mau ikut sama saya. Tangisan Ayu 2 hari ini di TV, itu menurut kamu karena pengaruh orang tua atau apa itu? Apa yang terjadi? Orangnya baik? Saya nggak tahu kok dia bisa seperti itu. Sampai orang tua saya datang nggak dihargain semuanya. Jadi saya rasa ada yang sesuatu yang ngomporin. Belakang dia itu ada yang memprovokasi. Tidak mau disudutkan, setiap kata yang terlontar, Enji pun mementahkan segala tudingan. Berbagai kata klarifikasi seolah membuat Enji terlepas dari perkara negatif yang menjatuhkan dirinya. Menurut Islam juga saya sudah selalu nanya, di mana-mana mendahulukan suami, baru ke orang tua. Kayak gitu. Jadi pada malam itu saya sempat ngomong sama dia, kalau emang kamu tidak mau mendengarkan omongan saya dan tidak mau menghargain saya, sana kamu sama orang tua kamu. Saya emang bilang seperti itu. Dan itu bukan talak ya dalam agama Islam. Saya tanya nggak Bu, itu bukan talak. Rajutan cinta yang kini mulai terlepas antara Enji dan Ayu Ting Ting pun menjadi sebuah masalah baru. Kedua orang tua pasangan ini juga menjadi salah satu faktor. Gonjang-ganjing perselisihan Enji dan Ayu pun tak hanya berakhir dengan klarifikasi antara dua insan yang sedang terikat. Di tengah kasus-kasus yang belum diselesaikan, seperti kegagalan resepsi, serta hilangnya Enji dari hadapan Ayu yang tengah hamil, hilang begitu saja, seperti debu yang tertiup angin. Tertutup dengan kabar hangat yang memberitakan banyaknya wanita yang sempat dekat dengan anak mantan Kapolri ini. Jika mendengar nama Enji sebelum dikenal karena kedekatan dan kisah percintaannya dengan Ayu, pria berkepala pelontos ini memang tak pernah dikenal oleh publik. Namun kini berbalik. Dulu yang tidak pernah menjadi perbincangan, kini menjadi berita hangat penuh dengan kasus yang terus melebar, bahkan menjadi image buruk.
Dengan image pria maskulin, metropolis dengan kemewahannya, karena pemberitaan belakangan ini, Angie tak hanya merajut cinta dengan Ayu. Sebelum dikenal oleh dunia hiburan, Angie juga dikabarkan dekat dengan banyak wanita.